Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surveyor Story. Kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas lowongan penerimaan CPNS di Badan Pusat Statistik. Sekarang kita bahas dulu apa itu Badan Pusat Statistik secara ringkas saja. Kita lihat di sini ada portal bps.go.id. Kalau kamu ingin daftar CPNS di BPS, kamu bisa mengetahui dari portal ini dan membaca apa-apa saja visi misi, struktur organisasi, tugas fungsi, dan lain sebagainya. Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi, Badan Pusat Statistik ini sifatnya berbeda dengan kementerian karena dia instansi vertikal dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian atau lembaga lain. Nah, selanjutnya struktur organisasi BPS yang dikepalai oleh Kepala Badan Pusat Statistik yang membawahi ada Pusdiklat, kemudian adalah Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang merupakan sekolah kedinasan tersendiri. Kemudian untuk di BPS pusat sendiri banyak membawahi deputi-deputi dan biro baik keuangan, kepegawaian, dan lain sebagainya. Kemudian kantor-kantor di BPS itu tersebar di seluruh pelosok wilayah Indonesia sampai tingkat terendah yaitu kabupaten atau kota. Jadi tidak ada kantor BPS yang berada di kecamatan, tapi paling rendahnya itu ada di level kabupaten, ibu kota kabupaten atau kota. Kemudian ada juga BPS provinsi di setiap provinsinya, dan BPS provinsi itu akan membawahi semua BPS kabupaten yang ada di dalam wilayah provinsi tersebut. Kemudian untuk tahun 2021 ini, BPS kembali membuka lowongan penerimaan formasi CPNS umum untuk jabatan ahli pertama auditor, teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana, ahli pertama pengelola pengadaan barang dan jasa, kemudian yang paling banyak yaitu jabatan terampil statistisi. Nah, terampil statistisi ini bisa diisi oleh para pelamar dengan kualifikasi pendidikan D3 Statistik, D3 Statistika, D3 Matematika, D3 Komputer. Namun di sini masih sangat umum ya, tapi ternyata setelah ditanyakan ke pihak instansi BPS-nya langsung, banyak kualifikasi pendidikan di luar 4 ini yang ternyata masuk ke dalam jabatan terampil statistisi. Antara lain D3 komputer ini banyak sekali macam-macam prodi pendidikannya, program studi di seluruh universitas, misalnya manajemen informatika atau D3 teknik komputer, D3 teknik komputer dan informatika misalnya. Nah, itu ternyata juga masuk kualifikasi pendidikan tersebut ke dalam jabatan terampil statistisi. Jadi kalau kamu lulusan D3 jurusan-jurusan yang berhubungan dengan komputer, sebaiknya kamu bisa cek langsung ke instansi BPS-nya langsung, atau kamu coba saja daftar untuk posisi jabatan terampil statistisi ini. Nah, kebutuhannya di sini itu ada sekitar 500 formasi. Nah, ini sangat banyak. Jadi peluangnya juga pasti akan tinggi. Kemudian S1 akuntansi. Ini juga banyak menerima formasi yaitu 36 yang nantinya akan disebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian ahli pertama auditor diisi juga oleh S1 akuntansi. Nah, kemudian teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana ini wajib diisi oleh D3 teknik listrik atau
atau teknik elektronika, dan teknik yang berhubungan dengan kelistrikan kemungkinan juga bisa masuk ke dalam kualifikasi pendidikan ini. Nah, kita langsung kupas saja kriteria pelamar yang disyaratkan oleh Badan Pusat Statistik. Yang pertama, kebutuhan umum, kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat. Ini sepertinya umum ya, semua instansi juga menerapkan kriteria yang sama. Kemudian persyaratannya juga umum, sama dengan instansi yang lain. Kemudian persyaratan khususnya untuk cum laude ini juga sama sebenarnya, harus yang S1 dan perguruan tingginya itu terakreditasi A dan program studinya juga terakreditasi A. Jadi tidak bisa universitasnya A tapi prodinya B, itu tidak akan lolos seleksi administrasi. Kemudian pelamar yang merupakan lulusan luar negeri dapat melamar pada lulusan terbaik juga dengan melampirkan dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nah, kebutuhan khusus penyandang disabilitas ini itu kan disuruh menampilkan video singkat, menunjukkan kegiatan dan menjalankan aktivitas aplikasi komputer dan lain-lain. Ini tujuannya karena kita lihat lagi, untuk penyandang disabilitas ada 10 alokasi terampil statistisi. Nah, terampil statistisi ini nantinya akan bekerja di BPS. Apa sih pekerjaannya? Dia nantinya akan menjadi KSK. Jadi kalau kamu menanyakan ke orang BPS apa itu KSK, mereka akan menjelaskan bahwa KSK itu adalah koordinator kecamatan gitulah, saya lupa kepanjangannya. Pokoknya dia akan bertugas di suatu kecamatan di kabupaten, bisa 2 atau 3, bisa 1, 2 atau 3 kecamatan. Nah, dia akan berkewajiban untuk melaksanakan semua survei maupun sensus di wilayah kecamatan tersebut. Jadi kriteria seseorang untuk menjadi KSK itu harus orang yang bisa terjun ke lapangan langsung, bisa melakukan mobilitas dengan baik, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian kita lanjutkan, ada kebutuhan khusus putra-putri Papua. Nah, ini harus diingat, ini harus melampirkan bukti keturunan Papua asli atau garis keturunan bapak atau ibu. Misalnya dengan akta kelahiran kamu atau surat keterangan lahir dari kepala desa atau kepala suku. Nah, tata cara pendaftarannya hampir sama dengan yang lainnya, maksudnya instansi yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang prediksi soal-soal SKB yang akan dikeluarkan oleh BPS. Ketika kamu lolos seleksi administrasi, kamu akan terlebih dahulu melakukan tes CAT yang berisi soal-soal kewarganegaraan, TPA dan lain-lain. Itu soalnya dikeluarkan oleh BKN. Kemudian ketika kamu lolos SKD, kamu akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tes SKB. Nah, SKB ini masing-masing instansi yang akan membuat soal-soalnya. Nah, berikut adalah prediksi soal-soal SKB dari BPS. Biasanya
untuk teman-teman formasi terampil statistisi harus belajar tentang statistika dasar seperti statistik deskriptif, kemudian teknik sampling, regresi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman yang dari jurusan teknik komputer yang lemah di bidang statistik bisa mempersiapkan untuk mempelajari lebih dalam tentang statistik-statistik dasar yang bisa dilihat dan dipelajari di internet. Soal-soalnya juga terkait lebih ke pelajaran matematika, kembangan dari pelajaran matematika dan peluang. Untuk teman-teman dari jurusan teknik komputer, pasti pembahasan ini di perkuliahan lumayan terbatas, maka oleh karena itu harus lebih belajar lebih dalam tentang ini agar bisa mengalahkan dari teman-teman dari jurusan statistika yang asli. Oke, sekian video kali ini yang membahas dan mengupas tuntas tentang formasi CPNS di BPS tahun 2021. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.